Kota Padang Sidimbuan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kenal semuanya, kali ini baik lagi dengan RJ Aldi yang bertugas mengudara untuk menemani ruang dengar kenal semuanya. Dan kali ini Aldi nggak sendiri nih kenal, karena sudah ada narasumber kita dari Kemenak yang seperti biasanya di formasi 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat akan memberikan tausiahnya buat rekan semuanya, yang kali ini akan membawakan tausiah yang bertemakan orang yang tidak diberikan berkah. Oke, langsung saja kita sapa nih narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz dengan Ustaz siapa nih Ustaz? Ustaz Sahrial Damanik. Oke. Gimana nih kabarnya Ustaz di sore yang berbahagia? Bi khairi walhamdulillah. Ya kan, kalau kabar sehat walafiat, mudah-mudahan tanpa kurang suatu apapun juga gitu. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz, tadi Ustaz sudah mengatakan sebelumnya bahwasanya kali ini kita akan membawakan tema orang yang tidak diberikan berkah. Tapi sebelum itu Ustaz, Ali mau tanya nih ke Ustaz, apa sih latar belakang Ustaz mengangkat tema ini? Baiklah, para pendengar Raw FM rahimakumullah, saya mengangkat tema ini di sore hari yang berbahagia ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hendaklah kita dalam hidup ini mencari berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang perlu. Pokoknya kita hidup ini diberkahi oleh Allah. Rezeki kita diberkahi, apapun yang kita miliki mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, betul sekali Ustaz. Sangat menarik sekali ya tema kita pada kali ini. Mungkin rekan semuanya udah gak sabar nih dengerin tausiah dari Ustaz. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustaz kami persilahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Hadir para pendengar Raw FM rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin. Shadaqallahul azim. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan Allah yang namanya banyak nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita masih bisa bernafas dengan baik di sore hari yang berbahagia ini. Walaupun di luar sana sedikit hujan, sebagian daerah hujan rintik-rintik, dan sebagian lagi tadi informasinya sangat derasnya. Dan kebetulan tadi di Unti Manis memang masih sedikit rintik-rintik hujannya, tapi ditempuh juga kemari demi untuk ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan walaupun demikian kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang cukup untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya selawat beriring salam ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin wa ulul azmi minar rasul. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan selawat kepada beliau di yaumil akhir, insyaallah kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, terlebih-lebih di sekitaran Kelurahan Losung Batu, Unti Manis, di Segiring-giring, dan juga di beberapa tempat baik di Siborang dan juga beberapa tempat lainnya, dan di Sihitang kepada Mas Sugi, mudah-mudahan cepat sembuh di sana. Pendengar FM rahimakumullah, bahwasanya di dalam kehidupan ini kita hendaklah selalu yang namanya mencari berkah. Terkadang dalam hidup ini tidak kita sadari, tiada artinya hidup tanpa berkah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dan bahkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu cukup banyak, akan tetapi jika kita bersyukur, tidak akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang banyak kalau tidak berkah akan datang kehancuran dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita minta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, tema kita di sore hari berbahagia ini adalah orang-orang yang tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang bagaimana yang tidak dapat berkah, tidak diberikan Allah keberkahan dalam hidupnya. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang lam naku minal musallin. Orang-orang yang tidak mau, ya, yang tidak mau mengerjakan sholat. Nah, inilah golongan orang yang pertama yang tidak dapat keberkahan dalam hidupnya. Kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama kepada kita. Banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya sholat itu seperti dianggap remeh. Terkadang mau dikerjakan, ya silakan, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Padahal kita telah mengetahui bahwasanya di dalam rukun Islam, sholat adalah merupakan suatu rukun Islam dan diwajibkan kepada kita semua bahwasanya 5 kali sehari semalam merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat. Itu merupakan kewajiban seperti hutang kita. Hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang apa? Kita diberikan kesehatan, mudah bernapas, luang waktu dan itu dan ini. Akan tetapi kita tidak pernah untuk membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah meminta kepada kita setiap hirupan udara yang kita hirup melalui hidung dan pernapasan, Allah minta bayar. Berapa banyak yang harus kita bayar dengan materi ataupun uang. Akan tetapi Allah tidak meminta itu semua kepada kita, dan Allah menganjurkan kepada kita hendaklah kita yang namanya sholat. Bahwasanya mengerjakan sholat kewajiban kepada kita hanya 5 kali sehari semalam. Kalau kita hitung-hitung, dalam sehari semalam mempunyai waktu 24 jam, dan kita melaksanakan yang namanya kewajiban kita sholat dalam satu waktu yang sedanglah kita melaksanakan sholat itu hanya 5 menit. 5 menit dah sedanglah itu. Terkadang masih ada lagi yang 3 menit. Ruku, sujud terus seperti itu. Sedang sekali 5 menit boleh kita kerjakan 7 menit. Akan tetapi waktu yang sedikit diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengerjakan sholat, kita masih lalaikan. Apakah kita tidak ingat bahwasanya kita sebagai makhluk Allah yang wajib kita mengerjakan sholat? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak pernah bersyukur segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita nikmati itu adalah merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita jarang untuk bersyukur apa yang kita miliki. Jarang kita bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita semua bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi orang-orang yang mau bersyukur terhadap pemberianku, terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya, akan saya tambah, akan saya berikan lebih. Wa la in kafartum, akan tetapi jika kamu ingkar, inna azabi lasyadid, tunggu nanti azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengabaikan yang namanya firman Allah tersebut. Kenapa? Karena kita selalu melalaikan yang namanya terhadap Sang Pencipta. Terkadang memang orang berbuat yang tidak baik, berbuat seenaknya, dia tidak mengetahui dan tidak mengingat akan mau kemana dia nantinya. Dia pikir dia akan hidup di dunia saja. Ketahuilah bahwasanya hidup kita yang di dunia ini merupakan hanya suatu persinggahan sementara
yang selamanya, yang kekal abadi adalah darul akhirah, akhirat untuk kita. Itulah yang kita nanti. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itu marilah kita selalu untuk melaksanakan yang namanya kewajiban kita sholat minimal sekali 5 kali sehari semalam. Itu yang diwajibkan. Masih banyak lagi yang disunahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat malam, qiyamul lail, sholat sujud, sholat tarawih dan sebagainya. Akan tetapi yang 5 waktu saja sering kita lalaikan. Sering kita disibukkan oleh kegiatan kita, sering kita disibukkan oleh kegiatan aktivitas kita masing-masing, sehingga kita melupakan Sang Pencipta. Pendengar FM rahimakumullah, hendaklah mulai dari sekarang kita ingatlah bahwasanya sholat merupakan suatu kewajiban yang wajib kita lakukan minimal 5 kali sehari semalam, agar kita memperoleh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita penuh berkah. Jika kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan tenang. Insya Allah yang namanya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki, jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan. Allah mudah-mudahan memberi jalan keluar kepada kita apabila kita menemui sesuatu kesulitan dalam hidup ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Allah akan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Insya Allah Allah akan memberikan solusi, jalan keluar kepada kita apabila kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita malah terbalik. Kita selalu menjalani apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melupakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, mulailah kita berbenah diri. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi kita akan yang namanya memulai diri sendiri untuk yang namanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah sholat. Kalau kita tidak sholat di rumah, bagaimana nanti anak cucu kita? Kalau tidak kita mulai yang namanya dari sekarang diri sendiri, siapa lagi yang akan mengajak? Siapa lagi yang akan mau membimbing anak-anak kita di rumah? Untuk itu pendengar FM rahimakumullah dimanapun saja berada, marilah sama-sama kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya lah sholat ini merupakan barometer dalam kehidupan kita, merupakan suatu timbangan, merupakan suatu pilar dalam hidup kita. Apabila benar sholatnya, insya Allah hidupnya pun akan benar. Tetapi sebaliknya, apabila sholatnya pun tidak bagus, sholatnya pun jarang, jangankan 5 kali sehari semalam, bahkan sholat Jumat pun dia tinggalkan. Oleh karena apa? Oleh karena kesibukan keduniaannya, sehingga dia tidak tahu bahwasanya Allah juga melarang kita terlalu sibuk kepada keduniawian. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita akan lanjutkan setelah break yang berikut ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Oke, mungkin kita break dulu ya rekan semuanya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama Aldi dan juga narasumber. Masih bersama RJ Aldi dan juga narasumber kita dari Kementerian Agama yang tentunya akan memberikan tausiah kepada kita. Oke, langsung aja Ustadz nih kita lanjut ke pemaparan materi dari Ustadz ya. Pada Ustadz yang dipersilakan. Terima kasih. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itulah tadi orang yang golongan yang pertama, orang yang tidak diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, yaitu orang yang mau meninggalkan sholat. Golongan yang kedua, orang yang tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, yaitu walam naku nut'imul miskin, yaitu golongan orang-orang yang termasuk tidak mau memberi makan para fakir miskin.
Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, golongan yang kedua ini adalah orang yang tidak mau berbagi. Orang-orang yang tidak mau berbagi kepada kita, orang-orang yang tidak mau berbagi antara sesama kita. Adapun rezeki yang kita miliki, adapun rezeki yang kita peroleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada bagian fakir dan miskin. Sebesar apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nikmat ataupun rezeki, dan sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ataupun rezeki, itu di situ ada yang namanya bagian fakir dan miskin. Untuk itu marilah kita selalu yang namanya harus berbagi. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itu marilah kita selalu berbagi di dalam hidup ini. Yang berbagi itu bukan hanya kita harus memberinya banyak, akan tetapi sedikit pun juga itu termasuk berbagi. Itu namanya ingat, ya. Itu namanya ingat, ya. Untuk apa kita mempunyai rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, tetapi tidak pernah kita berbagi, ya, tidak pernah kita berbagi. Jangankan sedikit, banyak pun diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki sama dia tak mau dia berbagi kepada sesama. Itulah terkadang kikirnya manusia ini, pelitnya manusia ini. Dia tidak tahu bahwa segala sesuatunya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diperolehnya itu adalah dari Sang Pencipta. Akan tetapi dia warisi sifat korun sehingga dia tidak mau memperhatikan orang-orang yang di bawah. Apapun yang dia lakukan terkadang hanya menimbun harta, akan tetapi dia tidak ingat bahwasanya harta tersebut adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pendengar FM rahimakumullah, kalau kita mau berbagi, berbagilah. Berbagi bukannya karena banyak kita harus berbagi, sedikit pun. Pokoknya rutin, janganlah selalu kita membenci kepada orang yang meminta. Kalau memang ada sama kita, kenapa tidak kita kasih? Kalau memang ada sama kita, kenapa tidak kita beri? Padahal itu adalah merupakan sesuatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk saling memberi. Di sini walam nakun nut'imul miskin. Bagi orang-orang yang tidak mau berbagi kepada fakir miskin, dalam kehidupannya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Tak akan diberikan keberkahan. Dia sendiri di rumahnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dia sendiri di rumah merasakan kekenyangan, akan tetapi orang di sekelilingnya merasakan kelaparan. Adakah kita seperti itu? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Seandainya pun adapun kita diberikan Allah rezeki, pohon kita berbuah, pohon jambu lah umpamanya, janganlah kita pelitkan. Di depan rumah kita ada pohon jambu, tetangga minta pun tak dikasihnya. Berbuah umpamanya pokat di depan rumahnya, jangankan minta, beli pun tak dikasih. Dia kira pohon pokat itu dia yang kasih makan, dia yang kasih minum. Pohon jambu itu dia yang kasih makan, dia yang kasih minum. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepada tumbuhan tersebut minum dan makan. Hasilnya diambilnya, sedikit pun dia tidak pernah berbagi. Begitulah terkadang kikirnya manusia ini. Begitulah terkadang pelitnya manusia ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun rezeki, akan tetapi dia tidak mau berbagi. Nanti jika ajab Allah telah datang, berapa banyak pohon-pohon tidak berbuah. Dulu kita banggakan salak, akan tetapi pada saat ini salak dangan. Jangankan untuk yang namanya menjual, untuk makan pun katanya payah untuk mencari yang manis. Adakah orang-orang di parsalakan di sana pernah bersyukur untuk berbagi? Mudah-mudahan kita maulah selalu berbagi kepada sesama kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Dan untuk yang terakhir, golongan orang-orang yang tidak diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kunna nahudu ma'al khaidin, yaitu orang-orang yang suka membicarakan tentang kebatilan dan kemaksiatan kepada sesama. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada.
terkadang kita berbicara, lisan kita ngomong, tidak kita ingat bahwasanya yang kita omongkan, bahwasanya yang kita bicarakan itu menyakitkan hati orang lain. Jika seandainya kita mau bersisir dulu baru berkaca, mungkin hidup ini akan indah. Jika kita mau berpikir dulu baru berkata, mungkin dalam kehidupan kita ini sangatlah indahnya. Karena ucapan kita yang dikeluarkan oleh mulut kita, yang lisan kita mengeluarkan kata-kata enak didengar orang, sejuk hati orang mendengarkan. Terkadang walaupun orang kita nasihati, orang kita beringat, apabila dengan baik, dengan yang namanya indah, lemah lembut, insya Allah orang akan mendengar apa yang kita katakan. Pernah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyatakallam khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, falyatakallam khairan, hendaklah dia berkata dengan baik. Nah, itulah dia. Hendaklah kita berkata dengan baik. Setidaknya jika kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, aw liyasmut, hendaklah kita diam apabila kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Untuk apalah kita berbicara kalau menyakitkan hati orang lain? Untuk apalah kita ngomong kalau orang membenci kita? Akan tetapi apapun yang kita baca, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita omongkan, jika kita mengeluarkannya dengan lemah lembut, insya Allah orang akan mendengarkan apa yang kita katakan. Walaupun demikian, sekeras apapun hati orang, sekeras apapun kolbu seseorang itu, apabila kita dengan kelemah lembutan untuk yang namanya membicarakannya, insya Allah dia akan mau menuruti, dia akan mau mendengarkan apa yang kita katakan. Terkadang kita lupa bahwasanya kita berbicara seenaknya kita, sehingga menyakitkan hati orang. Pendengar FM rahimakumullah, itulah beberapa golongan orang yang tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 3 golongan. Lam naku minal musallin wa lam naku nudul miskin wa kunna nahumu ala khaitin. Dengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita sambung season ketiga setelah break yang berikut ini. Karena itu dia penyampaian dari Al-Ustadz kita di sesi kedua. Dan nanti kita akan berada di sesi terakhir, yakni sesi tanya jawab dan juga closing statement dari Al-Ustadz kita. Maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
Ustaz, jadi ini nanti Ustaz langsung apa ya? Tanya jawab ya? Iya, kalau ada yang bertanya, Oh, ada yang masuk. Nah, setelah tanya jawab nanti langsung kesimpulan, baru langsung kita tanya jawab tutup. ya, Ustaz, ya? Nah, oke. Ada situ yang bertanya. Ada yang bertanya melalui ya. Ada. Apa itu kira-kira pertanyaan biar di ini dulu? Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan? Oke, oke. Nah, Pak, antar mama ke toko Graha Berlian dong. Yaudah yuk, Papa juga mau lihat keramik sama lantai teras nih, Mak. Iya Pak, sekalian pasang kloset dan kap toilet kita ya. Iya, Mama sayang. Toko Graha Berlian beralamat di Jalan Sudirman X Merdeka nomor 8789. Tersedia semen, triplek, kloset jongkok atau duduk, bak cuci piring, keran panas dingin, lampu hias, cat, dan bahan sanitari lainnya. Toko Graha Berlian juga mengadakan promo keramik besar-besaran. Ayo beli keramik di Toko Graha Berlian. Beli satu kloset duduk gratis shower cebok. Toko Graha Berlian, Jalan Merdeka nomor 8789. Terlengkap barang berkualitas, harga bersahabat. Mau yang beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa dan menjual kontak lensa. Juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata dan mencuci lensa. Dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya. Mulai harga Rp150.000 sampai dengan Rp800.000. Langsung aja ke Faisal Optik yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 454A Sadabuan, Kota Padang, Sidibuan. Faisal Optik, harga terjangkau untuk berkualitas dan bergaransi. Ada apa sih? Iya ini Bang. Lagi Ini kursi. asik internetan, Ini slow dulu ya. lemot. Pernah juga nggak ngerasain mau download sesuatu di HP? Ya ampun, lamanya muter terus. Pernah juga gak sih pas lagi seru-serunya streaming, signal internet on off, terpaksa pindah sana, pindah sini buat cari signal. Kesel kan ya? Nah, lega deh. Sekarang mau internetan tanpa buffer, tanpa signal on off, nggak pakai ribet judulnya. Nih dia pakai Axis dong. Axis makin oke, terus berubah biar yang pakai Axis tambah happy. Kenapa enggak? Karena jaringan Axis sekarang yang 4.5G dan terfiberisasi dengan kabel fiber optik, bikin internetan kamu makin stabil. Mau nge-games, mau streaming, mau apa aja berinternetan, cus lancar. Gak percaya? Makanya buruan pakai Axis. Kenapa enggak? Karena pakai Axis, internetan jadi tambah stabil. Slow down, slow Siap. Mulai ya. Let's enjoy your time and stay tuned with us only on 105 Raw FM, your lifestyle. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidibuan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raw masih bersama dengan RJ Aldi dan juga narasumber kita, yakni Bapak Syahrial Damanik SAG yang kali ini menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Ya mungkin sih langsung saja nih Al Ustadz, kita di sesi terakhir ini sudah ada nih bergabung dengan kita dari Sadabuan nih atas nama Sari yang ingin bertanya kepada Al Ustadz, bagaimana sih Ustadz cara menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Oke, Mbak Sari di Sadabuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Mbak Sari ya.
Ini pertanyaannya bagus nih Mbak Sari. Bagaimana cara kita agar bisa menumbuhkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mbak Sari, ini masalah bersyukur. Ini adalah masalah hati. Kalau hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, insya Allah kita akan selalu bersyukur. Ya kan? Bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mbak Sari, yang lebih mudah, kita harus selalu melihat dan mengingat ke bawah. Ya. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala umpamanya kereta, bersyukur karena tetangga kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk membeli kereta, mungkin hanya sepeda. Yang mempunyai sepeda masih tetap bersyukur kepada Allah karena dia melihat tetangganya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk membeli sepeda, bahkan ke jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki, ke pasar impres, jalan kaki, impres Sadabuan ya, sekolah pun kadang jalan kaki. Kita mau juga bersyukur yang jalan kaki masih mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa jalan. Tetangga saya sudah beberapa bulan gak bisa jalan karena sakit. Itulah kita harus bersyukur. Jika kita ingin bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih kepada kita. Caranya kita harus selalu mengingat yang di bawah kita. Kalau kita melihat orang-orang yang di atas kita, tidak akan pernah bersyukurnya. Oh, saya punya kereta, kapan mau dapat mobil? Kita tidak pernah bersyukur sebelum kita memperoleh mobil. Akan tetapi jika apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini, kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya biar lebih mudah kita bersyukur, ya dirikanlah sholat. Jangan yang namanya sholat yang wajib aja kita yang Mbak Saria, yang sunat pun. Selanjutnya, agar mudah kita mau bersyukur, qiraatil Quran, bacalah Al-Quran. Walaupun hanya beberapa potong ayat. Setidaknya sehabis sholat maghrib ke sholat isya kita membaca Al-Quran, agar hati kita ini lembut, tidak sekeras batu. Jika hati kita lembut seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Sari penjelasannya, bagaimana cara untuk menumbuh kembangkan di dalam hati kita agar kita mau bersyukur. Itulah dia, selalu ingat kepada Allah, jauhkan larangannya dan kerjakan apapun yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk kesimpulan daripada ataupun rangkuman daripada tausiah kita di sore hari ini, yang pertama, hendaklah kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita kerjakan. Jangan sekali-kali kita mau melalaikan ataupun meninggalkan. Jika kita hari ini mau meninggalkan, besok akan ketagihan kita mau meninggalkan dan melalaikannya. Sehingga kita tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kepada kita semua pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, hendaklah kita mencari keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, bahkan hidup ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keberkahannya. Demikian saja yang dapat disampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua pendengar rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan tadi adalah penyampaian tausiah dari Al-Ustadz kita dari Kemenak Kota Padang Sidimpuan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan harapan RJLD, semoga tausiah yang telah disampaikan Al-Ustadz ini bisa mendapatkan amal jariah kepada beliau dan juga tentunya menambah kapasitas keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga dapat bermanfaat bagi rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dan terakhir dari Ali, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.